Ya, baik teman-teman semua, karena sudah jam 8, kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini. Ya, mungkin teman-teman masih mendung ya. Saya mataharinya baru bersinar di belakang saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk materi yang ketiga ya untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi gitu ya. Hari ini kita kebagian jatah Zoom untuk minggu ini. Untuk minggu depan kita akan balik untuk tatap muka gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share screen ya. Untuk materi perkuliahan, teman-teman bisa download di e-learning IBM seperti biasa. Untuk karena ini Zoom, teman-teman juga wajib mengerjakan tugas yang saya berikan di e-learning dan menanggapi forum. Jangan lupa teman-teman melakukan presensi ya di e-learning IBM sebagai tanda bukti kehadiran teman-teman semua. Gitu. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang memahami diri pribadi dalam komunikasi antar pribadi. Jadi teman-teman secara konsep begini, dalam melakukan komunikasi antar pribadi ya, itu tidak lepas dari bagaimana pemahaman tentang diri kita sendiri gitu ya. Dalam artian bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau kita tidak memahami diri kita sendiri gitu ya. Sederhananya seperti itu. Karena itu pentingnya kita memahami diri sendiri dalam konteks komunikasi antar pribadi. Ada beberapa pokok bahasa yang kita bahas di sini. Kita akan bahas mengenai lokus psikologis. Lalu bagaimana tatanan psikologis dalam berkomunikasi. Kemudian self perception atau persepsi diri sendiri, lalu bagaimana sifat-sifat persepsi, beberapa elemen dari persepsi. Kita akan membahas mengenai lokus psikologis. Nah, teman-teman, kalau kita bicara lokus berarti bicara yang letak. Nah, kata dengan tidak lokus psikologis berarti sesuatu yang memang ada di dalam diri individu atau dalam diri seorang, dalam diri kita. Ya. Sesuatu yang memang kemudian terpancar di dalam tingkah laku kita, terpancar dalam bagaimana cara kita berkomunikasi, terlihat dari karakter kita gitu ya. Memang kalau kita lihat lokus ini tidak langsung terlihat secara kasat mata ya. Untuk memahami lokus ini kita tahunya dari mana? Lewat komunikasi. Saya dengan Amel misalkan ya, saya ingin tahu Amel lokusnya bagaimana, tentang dirinya seperti apa, dalam diri seperti apa, saya tahu lewat dia, cara dia berkomunikasi. Oh, cara dia berbicara seperti ini ya. Oh, cara dia etikanya seperti ini ya. Oh, cara dia memandang lawan bicaranya seperti ini ya. Itu akan tergambar di situ. Hingga kemudian kita punya kesimpulan tertentu. Gitu. Ini contohnya ya. Seorang pemimpin dapat menginterpretasikan masalah yang sedang dialami karyawan dengan menyentuh aspek psikologisnya saat berkomunikasi. Ini katakanlah pemimpin. Misalnya ada karyawannya sedang bermasalah gitu ya. Lalu diajak bicara. Oh, ketika diajak bicara, dia kayaknya sedang sedih. Dia akan pasti pemimpin akan bilang, "Oh, ini karyawan saya kondisi psikologis sedang tidak stabil gitu ya, sedang labil." Kan itu perlu diberikan masukan-masukan, perlu diberikan solusi-solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Hingga kemudian dia bisa bekerja kembali dengan enak, dengan nyaman gitu kan. Dia akan tahu dari cara dia berkomunikasi, kalau kita bicara komunikasi konteksnya tidak hanya bahasa verbal ya, tulisan dan lisan ya, tapi juga konteks bahasa non verbal tubuhnya, misalkan mengindikasikan dia lagi menangis seperti lagi bersedih, atau mungkin tubuhnya sedang tidak enak terlihat gitu ya, pucat atau segala macam. Ada 3 pemahaman mengenai psikologis terhadap KP. Ini kaitannya dengan lokus tadi ya. Karena tadi saya bilang lokus berkaitan dengan aspek di dalam diri individu. Munculnya respon individu terhadap balas pada kegiatan setelah berkomunikasi. Respon terbatas. Biasanya
apa yang sedang dialami itulah yang kemudian keluar saat kita berkomunikasi gitu. Siapa misalkan Cindy gitu ya, ketika berkomunikasi dia sedang senang gitu ya. Yang keluar rasa senangnya itu sambil senyum-senyum langsung ketawa ketika dia berbicara gitu. Atau nada-nada bicaranya positif. Begitupun kebalikan, kalau misalnya dia sedang bersedih, dia akan keluar kata-kata yang memang mengindikasikan dia lagi galau segala macam. Terbatas pada apa yang sedang dirasakannya. Biasanya begitu. Respon individu terbatas. Sehingga lawan komunikasinya akan membalas feedbacknya, imbal baliknya juga terbatas pada apa yang dia keluarkan tadi ya. Gitu. Yang kedua, maaf nanya Pak. Hah? Itu materi yang di e-learning beda ya sama yang Bapak saya screen? Yang di saya apa tuh? Yang di e-learning apa materi? Yang di e-learning itu komunikasi antar pribadinya, bentar Pak. Beda ya? Beda tentang komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional. Oh, ini saya apa ya? Ini loh. Memahami diri pribadi sebentar ya. Saya cek ya, jangan saya yang salah ini. Oh, saya kayaknya salah sebentar. Saya stop share dulu ya. Nah, Iya, Pak. saya ngambil salah share screen berarti. Coba sebentar. Transaksional ya. Iya, Pak. Sebentar. Oh iya benar. Saya tadi kelima itu. Maaf. Saya tadi ngambil salah yang ke apa? Yang kelima, materi yang kelima yang tadi saya ambil. Bentar ya teman-teman ya. Oh iya. Saya share screen lagi ya. Oke, terlihat teman-teman sekarang terlihat? Ini ya, yang ini kan materinya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Oh yang iya. itu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, saya tadi salah ngambil slide. Karena sebenarnya kalau slide komunikasi antar pribadi ini kan biasanya saya yang ini kan, yang mengajar. Itu sudah lengkap tuh materinya dari materi 1 sampai materi ke-14 gitu ya. Jadi tinggal ngambil aja saya gitu. Baik teman-teman, kita akan bicara mengenai ini ya. Saya ulangi lagi ya. KAP sebagai proses transaksional. Lalu bagaimana efektivitas dari KAP? Lalu bagaimana KAP dilihat dari proses pengembangannya. Kita lihat ya, komunikasi sebagai pribadi antar transaksional. Kalau bicara transaksional kita berarti apa? Kayak seperti jual beli gitu ya. Transaksional, transaksi. Berarti apa? Ketika kita berkomunikasi, kita akan membicarakan ada untungnya enggak gitu. Saya ngobrol sama Amel gitu ya, sama Amelia misalkan, ada untungnya nggak saya ngobrol sama Amel? Apakah saya dapat informasi yang berharga atau saya dapat sesuatu gitu? Kalau misalkan saya itu merugikan saya gitu ketika berkomunikasi, ngapain kita berkomunikasi dengan Amel misalkan? Kayak gitu ya. Jadi ada apa seperti itu. Jadi ada tindakan menerima dan memberi gitu. Kalau misalkan dirasa merugikan, biasanya tidak akan terjadi komunikasi yang baik di situ. Ya, itu sederhananya begitu. Sama seperti proses dagang kan gitu dagang. Ada 3 karakteristik ya dalam transaksional. KP sebagai proses kegiatan terus menerus. Jadi memang dalam kegiatan KAP ini komunikasinya itu terus menerus di dalam kita, lingkungan kita. Katakan teman-teman dalam lingkungan perkuliahan, kan terus-terusan kan kuliahnya. Selama teman-teman kuliah di IBM misalkan, harus berkomunikasi dengan teman-teman kuliah teman-teman, dengan dosen, dengan segala macam gitu ya, dalam lingkup perkuliahan. Itu pun dengan lingkungan rumah segala macam kan begitu. Nah, ada kalanya memang komunikasi yang dibangun menyenangkan bagi kita, ada hal yang menguntungkan begitu, tapi ada kalanya itu misalkan memberikan hal yang kok kayaknya udah nggak nyaman, efeknya yang ini kan kayak begitu. Kita kan lah, katakanlah kita di rumah ngobrol sama saudara kita, adik atau kakak kita. Kalau lagi marah atau lagi sebel kan, males gitu ngobrol gitu ya. Nah kayak gitu. Soalnya kalau misalnya ngobrol atau ini berkomunikasi, ujung-ujungnya berantem gitu. Kan gitu ya. Ada proses. Artinya prosesnya itu terus-menerus dan dinamis. Kalau dinamis apa? Tidak hanya pada satu ini,
kadang naik, kadang turun, naik turun gitu ya. Tidak datar flat aja, enggak. Dinamis begitu. Dan itu berlaku secara terus-menerus berkesinambungan. Ini sirkuler. Jadi setiap orang terlibat dalam pembicaraan gitu, ya kan? Ada yang menjadi pembicara, ada juga yang menjadi pendengar. Kadang-kadang kebalik tuh. Ada yang menjadi pendengar, ada yang menjadi pembicara gitu. Dalam dua orang yang berkomunikasi misalkan. Tadi saya bilang adik atau kakak gitu ya. Kadang-kadang ada yang memberikan informasi ini yang kakaknya mendengar adiknya. Apa kakaknya mendengar. Kakaknya memberikan informasi, adiknya mendengar. Atau kebalikannya, ada yang mendengar, kakaknya mendengar. Kayak gitu-gitu ya. Jadi dua-duanya saling bersinergi gitulah. Terus-menerus dan dinamis. Komunikasinya karena tadi dekat tidak terelakkan dan kadang-kadang nggak dapat diubah ya. Kadang dibicarakan itu aja. Kalau di rumah kan masalah rumah gitu ya. Kalau teman-teman di perkuliahan ya paling kalau nggak masalah perkuliahan, masalah pergaulan gitu ya. Punya dimensi isi dan hubungan, artinya orang-orang yang dekat. Ya kalau di rumah orang dekat, adik gitu ya, orang tua. Kalau di lingkungan sekolah ya kuliah segala macam. Ada proses penyesuaian diri. Iya, kayak gitu pastinya. Kalau misalnya dia pasti di mana-mana kayak gitu. Dia sebagai hubungan simetri atau saling melengkapi. Saling mengisi intinya mah kalau di dalam konteks KAP ini. Kalau di dalam keluarga tadi gitu ya. Kadang-kadang teman-teman ya semarah-marahnya kita sama adik kita atau kakak kita, kalau di luaran kan tetap baik gitu ya. Kalau dia ada apa-apa tetap kita yang bela kayak gitu. Gitu ya. Kemudian komponen-komponen dalam KP saling tergantung. Lihat nih, tidak ada pengirim dan tanpa penerima pastinya. Tidak ada pesan tanpa pengirim, tidak ada umpan balik tanpa penerima. Saling tergantung gitu ya. Ya ini memang sebenarnya kalau lagi ini sebenarnya aspek komunikasi pada umumnya ya. Jadi kalau ada yang mengirimkan, pastinya penerima informasi gitu. Lalu ada para pelakunya. Dan kemudian ada aksi dan reaksi gitu, yang dapat berulang-ulang. Dan itu bisa menjadi pengalaman-pengalaman baru ketika kita berinteraksi, ada aksi dan reaksi. Misalkan apa gini, teman-teman nih yang misalkan dari daerah baru ke Bekasi gitu ya. Nah teman-teman yang di Bekasi habis kuliah, jadi kita main yuk, ngajak main kemana? Ke Transpark Juanda, kan dekat dari kampus kita tuh ya. Ya udah main ke sana gitu. Wah ini buat pengalaman, buat teman-teman, oh pengalaman baru, oh begini ya Transpark Juanda ya gitu ya. Oh makanya di sini ya caranya begini, kayak gitu ada pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga apa? Nah nih, para pelaku KP bertindak dan bereaksi. Orang memberikan reaksi berupa tindakan dalam proses komunikasi. Tidak hanya melibatkan pikiran emosi, tapi juga sikap, gerak tubuh, dan segala macam. Ketika kita berkomunikasi, apalagi antar pribadi, kan semuanya berproses ya. Tidak hanya cara bicara kita, gitu ya. Juga gerak tubuh kita. Tadi saya bilang kalau misalkan mungkin kalau dengan saudara kita lagi marah gitu dengan kakak atau kita gitu kan, mungkin kita apa ya ngomongannya menjadi keras, kadang-kadang ngomongannya kasar gitu ya. Tubuh kita juga kayaknya matanya merah, mukanya tegang, karena lagi marah, lagi emosi, kata-katanya ketus gitu ya, tubuhnya kayak nggak peduli, kayak begitu ya. Begitu pun sebaliknya, kalau lagi seneng gitu ya, pasti dengan senyum, kata-kata yang enak didengar, yang lembut, kan kayak begitu. Apa yang kita lakukan dalam tindakan komunikasi kita, ini kaitan dengan tindakan dan reaksi yang dilakukan. Gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara konteks KAP, antar pribadi sebenarnya sudah sering kita lakukan ya dalam kegiatan sehari-hari. Gitu. Nah, bagaimana tentang efektivitas dalam komunikasi antar pribadi? Kita lihat ya. Syarat komunikasi yang baik ya, disampaikan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Ya iyalah, tak mungkin misalkan gini, teman lagi berduka misalkan, kemudian kita memberikan informasi, kita ngajakin ke pesta siapa atau jalan-jalan kemana, nggak tepat kan? Teman lagi berduka, lagi sedang nggak enak gitu ya. Situasinya akan menjadi nggak nyaman kalau sudah begitu. Jadi nah ini buat kita juga ya ketika kita berkomunikasi dengan teman, dilihat situasi dan kondisinya seperti apa gitu, sehingga ketika kita menyampaikan informasi itu atau sebuah pesan itu tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita atau memang tidak membuat dia terganggu.
Yang kedua, channel dan simbol-simbol komunikasi yang baik dan jelas. Artinya apa? Ketika kita berbicara, apa yang kita ungkapkan itu jelas. Apa yang kita bicarakan itu jelas. Ya. Kalau melalui channel, melalui medianya, media juga jelas. Kayak kita Zoom nih kan, gini ya. Sama-sama pakai Zoom, kemudian saya bilang sesuatu, mengomunikasi sesuatu, kata-kata yang saya ucapkan itu jelas. Misalnya kayak gitu. Kemudian menggunakan kata-kata kalimat yang mudah dipahami, yang persepsinya jelas. Jadi ketika kita berbicara, kita lihat dulu siapa yang kita ajak bicara. Yang pasti adalah kita harus bisa memastikan komunikan atau yang menerima informasi dari kita bisa memahami bahasa kita. Gitu. Memahami secara sederhana, karena kita menggunakan bahasa yang sering digunakan, gitu ya. Kalimatnya jelas. Kemudian tadi, persepsinya jelas, tidak ambigu, tidak menimbulkan multitafsir. Ketika saya bilang A, gitu ya, teman-teman juga harus mengerti, harus menerimanya juga dengan A, gitu ya. Ketika saya menyampaikan B, teman-teman juga mengartikan B. Jangan kemudian B, kemudian karena saya tidak mengucapkan dengan jelas, teman-teman menginterpretasikannya, mensubstitusikannya jadi bisa C, D sampai Z, gitu ya. Jadi nggak nanti pesan saya sampaikan nggak nyambung. Nah, kayak gitu nggak. Harus gitu. Kalimatnya jelas, mudah dimengerti, dan persepsinya jelas. Yang keempat, memperhatikan daya tangkap dan daya nalar komunikan. Daya tangkap ini utamanya. Jadi kita kan ada sering ya, ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, ketika kita ngasih memberikan informasi, dia kayaknya bengong. Gitu. Kadang kita suka bilang, ngerti nggak sih? Itu untuk memastikan bahwa pesan yang kita berikan tuh tertangkap atau tidak oleh komunikan kita, oleh penerima informasi dari kita. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita harus ulangi lagi. Kita menggunakan bahasa yang kata-kata yang pelan-pelan biar masuk, gitu ya. Kemudian juga daya nalar komunikan. Kita kan sudah bisa menilai ya. Nanti kalau kita sudah banyak bergabung dengan teman-teman yang lain, kita kan bisa menilai daya nalar masing-masing teman-teman, gitu ya. Ada yang cepat menangkap sebuah pesan ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita berbicara sesuatu. Ada juga yang ketika kita sesuatu perlu waktu pemahaman, atau mungkin perlu contoh-contoh yang sederhana gitu. Ada kayak gitu. Saya suka kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin saya ketemu teman yang daya nalarnya mungkin agak berbeda, saya akan berikan contoh-contoh yang mungkin dia mengerti sehingga dia nyambung apa yang saya berikan. Kelima juga, biar efektif ya komunikasi. Komunikator menyampaikan pesan dengan tenang dan tidak emosional. Kalau kita bicaranya tenang, bisa akan masuk tuh ke orang yang mendengar. Bayangkan dengan secara emosional. Contohnya apa? Dengan bahasa marah. Biasanya pesan nggak nyampe. Itulah kenapa teman-teman. Kalau orang marah, itu biasanya nadanya tinggi, keras. Kenapa? Karena kalau orang marah, menggunakan kata-kata yang lembut, biasanya nggak nyampe yang dia maksud. Tapi begitu dia keras, baru didengarkan. Ya. Ada emosional. Dan kalau emosional juga tanggapannya emosional juga, kadang-kadang bisa nggak nyambung apa yang dimaui, gitu ya. Karena itu dalam berbicara ada konteks lebih tenang, tidak emosional. Syarat yang keenam apa? Biar efektif nih ya dalam komunikasi. Disampaikan secara jelas dan menghindari hambatan komunikasi. Jelas ABCD-nya, vokalnya jelas, arahnya jelas. Dan kalau misalnya ada gangguan gitu ya, salah satu hambatan gangguan dalam, misalkan kayak kita nih pembelajaran, gangguannya hambatannya misalkan jaringan internetnya yang tak baik gitu ya. Itu kalau bisa dihindari. Yang ketujuh, dalam komunikasi dua arah, dua traffic. Kalau bisa saling berhadapan gitu ya. Baik lewat media maupun tatap muka. Pesan disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Ya, jadi tidak kepotong-potong informasinya yang diberikan. Atau kalau dalam bahasa jurnalistiknya ada 5W1H-nya gitu ya. Jika dipahami, reaksi dan feedback menimbulkan interaksi. Jadi kalau kita biasanya kalau kita menyampaikan pesan kemudian dipahami, akan ada reaksi dan timbal balik yang positif gitu ya. Contohnya apa? Misalkan ketika saya memberikan sebuah informasi pengetahuan, teman-teman mengerti, oh gitu ya Pak.
Lalu gimana Pak tahapan selanjutnya? Jadi malah ada ketertarikan ingin lebih tahu lebih lanjut, biasanya begitu. Ya, kalau dia paham. Selanjutnya mengenai bagaimana tentang karakteristik KP. Ini kalau yang tadi ini menurut Devito ya. Humanistik. Apa humanistik? Lebih kepada apa ya? Kalau bahasa saya sederhananya memanusiakan manusia. Jadi menghargai manusia yang ada di depannya, orang yang ada di depannya, individu yang diajak bicara. Gitu ya. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam humanistik ini? Ada sifat keterbukaan. Kalau kita orang yang terbuka, bisa kalau terbuka itu diiringi dengan kejujuran, maka lawan bicara kita itu juga akan bersikap sama, terbuka juga, jujur juga, tidak ada hal yang disembunyikan. Ya, keterbukaan. Yang kedua, ada sifat apa? Rasa empati. Apa empati? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kan kayak begitu. Itu kan enak kita berbicara. Ada teman bersedih ya, kita ikut bersedih. Teman senang ya, kita senang, bahagia. Ada sifat mendukung. Deskriptif, spontan, profesional, sikap positif. Jadi apa yang dilakukan, kalau sudah menjadi keyakinan ya apa yang harus dilakukan, kita dukungnya, kita support. Ya. Kalau itu memang baik buat dirinya. Jangan malah kita menjadi penghambat buat kemajuan dirinya. Yang keduanya, ada kesetaraan. Ketika kita berbicara dengan teman misalkan ya, kesetaraan ini penting sehingga ada timbul kepercayaan. Bayangkan misalkan salah satu pihak yang bisa merasa lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Saya misalkan merasa apa sih mahasiswa misalkan ya, saya udah S2 nih misalkan ya, saya merendahkan teman-teman, nggak nyambung tuh komunikasinya. Kan salah satu pihak merasa lebih tinggi ketimbang pihak yang lainnya. Enggak. Karena dalam konteks komunikasi yang baik ada kesetaraan. Menganggap yang penerima maupun yang memberikan informasi itu sama posisinya. Gitu. Yang kedua pragmatis. Apa pragmatis? Bahasa sederhananya mau gampangnya aja gitu ya. Ya nih, kompetensi. Pragmatis kan mau gampangnya tuh mau lebih mudahnya aja gitu ketika dalam berkomunikasi. Biar lebih nyambung. Ada kepercayaan diri. Nah, ini orang yang pede biasanya akan bicaranya akan lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Orang yang percaya diri adalah orang-orang yang memahami dirinya sendiri, memahami konsep dirinya, sadar apa yang dia ucapkan. Ada kebersatuan dengan lawan bicaranya. Kebersatuan maksudnya apa? Dia tidak apa ya, saling mengisi aja gitu ya, atau saling mendukung. Tidak kemudian berbenturan enggak ketika berbicara. Ada manajemen interaksi. Manajemennya gimana dalam interaksi? Ada kalanya misalnya ketika kita berbicara, kalau ada teman kadang-kadang kita antusias, oh gitu ya, masa gitu, antusias kita. Ada kalanya kita menarik diri, oh gitu ya, kasihan juga ya, gitu. Kan gitu manajemen. Kapan kita mengatur manajemen interaksi tersebut? Dilihat dari apa yang dibicarakan. Ya. Teman-teman sebenarnya secara nggak langsung sudah melakukannya ya, gitu. Apalagi sudah berteman lama. Gitu. Ada kalanya kayak gitu. Ada kalanya kita membatasi diri. Oh, jangan terlalu ke masalah itu kan masalah keluarganya dia atau masalah pribadinya dia gitu ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang begitu. Oh itu udah masalah keluarganya, saya nggak mau ikut campur. Gitu. Kemudian ada daya pengungkapan dan orientasi ke pihak lain. Pengungkapan gimana? Tadi disesuaikan dengan ketika kita mengungkapkan kepada siapa gitu. Cocok nggak kita memberikan informasi ini kepada dia atau mengungkapkan atau cerita kita ke dia gitu. Contoh misalkan ya, siapa nih, misalkan Nurholis nih ya, mau curhat tentang pacarnya gitu. Pengungkapannya pasti dia akan ke temannya, nggak mungkin ke saya sebagai dosennya gitu, nggak mungkin, beda gitu. Jadi kayak gitu ya. Orang ke pihak lain siapa yang diajak bicara, diajak komunikasi, itu harus jelas, biar nyambung gitu. Ya kalau misalkan
Nurholis ke saya gitu, curhat tentang pacarnya ya. Buat saya apa sih gitu ya. Beda kalau misalnya ke temennya. Yang ketiga, pergaulan sosial dan sudut pandang kesetaraan. Nah, ini pasti gitu tadi saya bilang, ini kaitan dengan kesetaraan. Kalau kita setara, ada rasa apa? Kepuasan, ada rasa penerimaan sosial, keuntungan material segala macam. Kan rasanya sama, setara kita, seimbang. Ya. Itulah kenapa teman-teman ya, dalam konsep pembelajaran di perguruan tinggi itu beda dengan di SD, SMP, SMA. Dilihat dari penyebutannya. Kenapa kalau di SMP, SMA misalnya anak-anak, ibu itu harus gini-gini. Kan dia sudah berarti sudah ada level tuh ya antara ibu dengan anak-anak gitu kan. SMA juga gitu. Anak-anak kalau kamu gini-gini. Nah, beda dengan konsep kuliah. Kenapa? Kalau konsep kuliah, perkuliahan, mahasiswa dianggap sudah dewasa. Karena itu, tenaga pengajar, dosen menganggapnya setara. Sama-sama sudah dewasa. Karena itu nyebutnya apa? Saudara mahasiswa, teman-teman mahasiswa, nyebutnya begitu. Karena posisinya sama, setara. Gitu. Dan kalau misalkan dosen juga bukan berarti orang yang paling pintar, enggak. Kalau buat saya nih ya, orang pintar itu apa? Orang yang tahu lebih dulu gitu. Kayak saya nih misalkan, kenapa saya ngajarin teman-teman? Karena saya tahu lebih dulu gitu. Kalau teman-teman tahu lebih dulu, mungkin saya akan belajar ke teman-teman gitu. Hanya itu aja sebenarnya ya urusannya. Jadi sebenarnya kita sama-sama kesetaraan. Bisa saja untuk wilayah komunikasi, saya mungkin tahu lebih dulu informasinya. Tapi misalkan ke pihak lainnya, misalkan untuk urusan masak gitu, saya kan nggak begitu tahu masak. Mungkin saya akan nanya ke Amel gitu, yang lebih senang masak gitu, yang tahu bumbu-bumbu, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Lalu bagaimana melihat KP dari proses pengembangannya? Ini sebenarnya era KP sebenarnya berkaitan dengan sejalan dengan komunikasi itu sendiri ya. Dari mulai masa 4000 sebelum Masehi sampai dengan ditemukannya komputer terus ya. Nah, dalam bentuk informasi tersebut orang apa ya, dalam berbicara itu dalam pengembangannya kadang-kadang melihat dari apa yang kemudian lawan bicaranya misalkan siapa, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Contohnya apa? Ketika saya sakit gitu ya, saya akan langsung mengenai sakit saya kepada dokter gitu, ya. Atau misalkan yang lain kayak gitu. Jadi sesuai yang kita ajak bicara gitu. Nah, itu kaitan dengan ini Desmond Morris ya, maksud dari apa yang diungkapkan. Ada 4 alasan untuk pengembangan hubungan selanjutnya. Kenapa sih kita perlu ada kontak dengan orang lain? Gitu ya. Bisa berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Apa sih? Mengurangi kesepian. Sebagai makhluk sosial, kita punya kebutuhan kontak dengan orang lain. Ya. Dengan teman-teman secara emosional. Saya rasa pasti teman-teman akan lebih menyenangkan ya kalau misalnya teman-teman belajar ketemu tatap muka di kelas gitu. Ketimbang misalkan teman-teman yang kemarin belajar e-learning, yang tiduran di rumah aja, mager aja gitu ya, nggak kemana-mana, tinggal ngebahas forum, jawab tugas, udah gitu aja. Kayaknya nggak ada temen yang udah tidur lagi, nggak enak kan? Tapi kalau ke kampus, ketemu teman, cerita-cerita macam-macam gitu ya, jajan bareng, gibah bareng, kan akan enak gitu ya, lebih terasa menyenangkan, mengurangi kesepian. Yang keduanya, mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Gitu. Rangsangannya apa? Misalkan ketika kita ngeliat teman kita, wah pinter dia yang ngomongnya ya, mau dong belajar gitu ya. Gitu. Ada rangsangan mau belajar, rangsangan mau ingin menambah pengetahuan. Terus kan ada teman kita sudah usahanya jalan, mau dong ikutan belajar, mau dong ikutan usaha gitu, biar juga ada penghasilan gitu. Artinya apa? Ingin sesuai dengan apa teman-teman yang sudah berhasil misalkan. Gitu ya. Ada rasa gitu ketika kita berkomunikasi. Atau yang berhasil. Atau juga misalkan ngeliat dan teman-temannya kelihatan, kayaknya lebih cool tuh ya. Kita bisa contoh rangsangan untuk tampil lebih baik. Kan begitu. Yang ketiganya nih,
mendapatkan pengetahuan diri. Nih, persepsi diri kita sangat dipengaruhi apa dari yang kita yakin dipikirkan orang lain tentang kita. Ya, apa yang orang lain lihat, gitu ya, atau memang apa yang orang lain pikirkan, itu mempengaruhi penampilan diri kita. Misalkan apa nih? Orang lain akan berpikir, kok dandanannya gitu amat sih, nggak kekinian, gitu ya. Ya sudah, teman-teman akan merubah. Oh ya, kayaknya saya ini deh kurang gaul pakaiannya misalkan. Teman-teman menyesuaikan. Atau mungkin teman-teman melihat teman-teman di geng ceweknya, kok wajahnya kurang glowing gitu ya. Nah, karena lingkungan teman-teman pada glowing semua, ya sudah nyoba yang berbagai macam produk-produk yang bikin glowing tadi gitu kan. Keyakinan tentang diri kita tadi dipengaruhi oleh orang-orang dekat sekeliling kita. Kalau teman-teman punya geng, mungkin gengnya akan mempengaruhi. Kalau mungkin teman-teman aktif di perkuliahan, intim gitu kan banyak pengaruh dengan perkuliahan gitu ya. Yang keempat, KAP juga bisa memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Ya kan kalau ketemu teman gitu kan, kita bisa cerita-cerita. Kadang-kadang lupa kalau kita punya masalah pribadi tentang nasib, emosi, penderitaan atau fisik kita, atau mungkin lagi patah hati gitu kan, berbagi rasa dengan teman kita. Kan enak ya, kalau kita bisa berbicara dengan orang lain, kayaknya lebih plong. Kalau kita punya kesenangan juga gitu bisa berbagi, memaksimalkan kesenangan. Kadang-kadang kalau begitu udah teman-teman lupa tuh masalah-masalah kita. Begitu pulang ke rumah ingat lagi. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada kayak gitu aja. Ada seperti pengobat gitu ya. Pengobat dari mungkin hal yang nggak nyaman atau masalah yang kita rasakan. Kayaknya saya sudah habis ininya. PPT saya. Baik teman-teman semua, sebelum saya buka tanya jawab, saya minta teman-teman dibuka kameranya bagi yang bisa. Sebagai bukti perkelian, mau saya ambil screenshot-nya dulu. Silakan ditampilkan wajahnya. Ini bagi yang bisa, silakan ditampilkan. Ya sudah. Yang lainnya masih ada? Yang lainnya? Oke. Yang belum pakai jilbab, dipakai jilbabnya. Sudah semua? Nah, ya. Sambil ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Sambil dulu ya. Saya siap dulu. Ntar saya ambil lagi. Oke, teman-teman. Saya ambil sekali lagi ya. Senyum lagi, jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, saya siap dulu ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, tetap presensi di e-learning-nya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan dari materi kita pada pagi hari ini? Ada yang mau tanyakan? Saya mau nanya Pak. Tadi yang komunikasi sebagai proses transaksional, ada komunikasi tidak terelakkan. Saya belum paham maksudnya. Gini, ada kalanya ketika kita berkomunikasi yang tidak terelakkan tadi, ada hal-hal yang ketika kita bertemu dengan orang lain itu orang mendengar sesuatu buat kita yang mungkin di luar dugaan kita, di luar persepsi kita. Gitu. Itu tidak terelakkan. Yang mau nggak mau harus kita jawab. Gitu. Yang mungkin ketika kita menjawabnya ada rasa yang tidak nyaman atau apa, tapi harus tetap kita jawab. Contohnya seperti itu pertama. Atau yang kedua, misalkan kita bertemu orang-orang yang secara pribadi kemudian menimbulkan hal-hal yang membuat kita ada rasa tertentu yang harus kita tetap hadapi. Itu kadang-kadang tidak terelakkan. Di jalan kita ketemu teman lama yang tiba-tiba berbicara mengenai, dulu kamu punya hutang ya? Hal kayak gitu. Contohnya. Jadi sesuatu hal yang pembicaraan komunikasi antar pribadi yang mungkin
yang tidak kita persepsikan, tidak kita duga, ya tidak terelakkan, yang harus kita hadapi, yang harus kita jawab, yang harus kita komunikasikan. Itu gitu. Jadi tidak semua dalam komunikasi interpersonal sesuatu yang memang sudah kita bayangkan sebelumnya. Seperti apa? Ketika teman-teman mau kuliah kan, teman-teman pasti kan ketemu dengan teman-teman kuliah kan, pasti kan kita sudah oh kalau teman-teman kuliah pasti ngobrolnya ini sudah dalam kepala kita. Atau kalau ketemu dosen begini gitu ya, kan sudah di dalam kepala gitu. Tapi tiba-tiba teman-teman di jalan ketemu siapa yang mungkin teman-teman tidak tahu itu siapa, yang kemudian berkaitan dengan masalah-masalah teman pribadi. Itu terelakkannya kemudian harus kita hadapi gitu. Kita nggak bisa mengelakkan. Itu sih Amel. Ya, sederhananya gitu. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Yang lainnya ada yang mau tanyakan? Nggak ada nih? Ya sudah, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Berarti sudah ada yang maju ya, Farhan ya, kelompok 1 ya, untuk materi yang keempat. Kenapa? Mau menanya, Farhan? Enggak Pak, itu tadi ini. Berarti nanti pas offline kelompok 1 ya Pak yang maju Pak. Kelompok 1 ya. Yang saya kemarin sudah minta jadi 6 kelompok itu ya. Gitu ya. Ya Pak. Bisa maju kelompok 1, berarti temanya di materi 4. Ya. Oh iya Pak. Ya. Untuk kelompok 1-nya Pak? Iya, untuk kelompok 1-nya. Sudah kamu bagi kan? Udah Pak, udah. Oke, ya sudah. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan di sini, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum ditutup, sama-sama kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum.